Menjalani kehidupan yang mungkin akhir-akhir ini terkadang kita merasa hidup kita seperti roda yang berputar sangat cepat. Bahkan kita terkadang lupa untuk bersyukur, terkadang membuat kita lupa untuk beristirahat. Kenapa? Karena didorong oleh semangat kita yang terlalu menggebu-gebu dalam tanda kutip untuk memenuhi keinginan kita. Olehnya itu di podcast kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menemukan keseimbangan antara syukur, istirahat, dan keinginan. Ada beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam menemukan keseimbangan antara syukur, istirahat, dan keinginan ini di dalam hidup kita. Poin pertama adalah kita harus rajin, konsisten mempraktekkan syukur setiap hari. Jadi buatlah waktu setiap hari kita ini untuk bermuhasabah, untuk merenungkan hal-hal yang membuat kita bersyukur. Dengan menyadari hal-hal kecil, dengan mensyukuri hal-hal kecil seperti momen indah dalam sehari atau pencapaian kita dalam setiap hari, ini akan membantu kita untuk melatih, menumbuh kembangkan rasa syukur di dalam diri kita. Ya, hal lain yang bisa dipraktekkan adalah menulis jurnal syukur yang dapat membantu kita mengenali dan menghargai berkah di dalam hidup kita. Jika memungkinkan atau jika dianggap penting, jangan lupa untuk menulis hal-hal apa sih yang perlu kita syukuri hari ini. Dengan menulis hal-hal yang bisa membuat kita bersyukur hari ini, maka ini akan membantu kita untuk mengenali dan menghargai berkah di dalam hidup kita secara teratur. Hal kedua adalah jadwalkan waktu untuk istirahat. Jadi luangkan waktu dalam rutinitas harian kita untuk beristirahat. Ini bisa berarti tidur lebih awal di malam hari, atau mengambil istirahat singkat di tengah hari, atau meluangkan waktu untuk bermeditasi. Kenapa harus demikian? Karena istirahat ini adalah investasi dalam kesehatan fisik dan mental kita. Jadi jangan terlalu memaksakan diri sampai lupa beristirahat. Karena istirahat ini adalah sesuatu yang penting juga dalam mencapai kesuksesan kita. Hal yang ketiga adalah tetapkan tujuan yang realistis. Jadi ketika keinginan dan cita-cita sudah menjadi sesuatu yang bagian alami dalam hidup kita, namun kita harus pastikan juga agar cita-cita atau tujuan hidup kita ini realistis dan dapat dicapai. Nah, jangan biarkan tekanan untuk mencapai tujuan besar membuat kita lupa menghargai perjalanan dan pencapaian kecil di dalam hidup kita. Hal yang keempat adalah berbagi kepada orang lain. Berbagi kepada orang lain ini bisa tentang membicarakan syukur kita kepada orang lain, atau bisa juga mendiskusikan hal-hal apa sih yang harus atau yang telah kita syukuri bersama teman kita, keluarga, atau dalam kelompok dukungan tentunya. Jadi jangan ragu-ragu untuk curhat kepada teman, sharing atau diskusi tentang hal-hal apa sih yang membuat kita bersyukur hari ini. Nah, yang kelima adalah latihan mindfulness. Jadi mindfulness ini kesadaran. Jadi kita praktekkan mindfulness ini untuk membantu kita lebih sadar akan saat ini. Maksudnya, terkadang kita melakukan sesuatu namun kita tidak menyadari apa sih yang kita lakukan. Nah, ketika kita sering berlatih mindfulness, maka ini akan mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup. Jadi mindfulness ini bisa diterapkan dalam bentuk muhasabah, berzikir, berdoa, meditasi, yoga, atau olahraga yang fokus pada kesadaran diri.
Hal yang keenam adalah seimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi jangan biarkan tekanan pekerjaan mengambil alih hidup kita. Ingatlah bahwa kita yang mengontrol diri kita. Penting sekali untuk menjaga keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Jangan melupakan untuk meluangkan waktu berkumpul dengan keluarga dan melakukan aktivitas yang kita nikmati di luar pekerjaan kita. Dalam menjalani hidup yang seimbang, sangat penting untuk mengingat bahwa syukur, istirahat, dan keinginan adalah 3 aspek yang saling melengkapi. Bersyukur akan membantu kita menghargai apa yang kita miliki saat ini, sementara istirahat memberi kita kesempatan untuk merilekskan tubuh dan pikiran kita. Sedangkan keinginan adalah dorongan untuk mencapai tujuan kita. Ingatlah untuk tetap menikmati perjalanan hidup ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.